dari kelompok 1 Program Studi Manajemen 2E Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Adri Farizia Rahab, asal saya dari Medan. Perkenalkan, nama saya Andriani Saputri, asal saya dari Kabupaten Labuhan Batu. Perkenalkan, nama saya Nabila Purba, asal dari Kota Tebing Tinggi. Apa itu teori permintaan? Transaksi jual beli dalam kehidupan tak luput dari kata permintaan dan penawaran. Jika hanya ada salah satu dari keduanya, maka tak akan muncul istilah transaksi jual beli. Maka setiap ada permintaan dan penawaran, disitulah terjadi proses jual beli atau transaksi. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga dapat dibuat grafik kurva permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen dan berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan seperti tingkat harga, pendapatan konsumen, harga barang pengganti, perkiraan jumlah harga di masa yang akan datang, jumlah konsumen, dan yang terakhir adalah intensitas kebutuhan konsumen. Yang pertama adalah tingkat harga. Tingkat harga merupakan faktor utama yang mempengaruhi jumlah barang yang akan diminta. Semakin tinggi harga barang, maka akan semakin menurun permintaan dari konsumen. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua adalah pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan konsumen, maka daya beli yang dimiliki oleh seorang konsumen akan semakin besar. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang ketiga adalah harga barang pengganti. Turunnya harga barang pengganti akan membuat jumlah barang yang diminta akan menjadi menurun atau berkurang. Berkurangnya jumlah barang yang diminta atau menurunnya karena konsumen lebih memilih barang pengganti karena barang pengganti itu lebih murah daripada barang yang diminta. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang keempat adalah perkiraan harga di masa yang akan datang. Apabila konsumen menduga kalau harga suatu barang akan naik di masa depan, maka dia akan membeli barang tersebut dengan jumlah yang banyak. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang kelima adalah jumlah konsumen. Semakin banyak konsumen, maka akan semakin banyak pula permintaan dari konsumen. Begitu juga dengan sebaliknya. Semakin sedikit konsumen, maka akan semakin sedikit pula permintaan dari konsumen. Dan yang keenam adalah intensitas kebutuhan konsumen. Apabila kebutuhan suatu barang dirasa sangat mendesak, maka jumlah barang yang akan diminta akan semakin bertambah. Begitu juga dengan sebaliknya. Hukum permintaan merupakan suatu hipotensi yang menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendahlah permintaan suatu barang tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya. Semakin rendah harga barang tersebut, maka akan semakin tinggi permintaannya. Ini adalah kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh para pembeli. Suatu barang bersifat tidak tetap, kadang mengalami kenaikan dan kadang mengalami penurunan. Ini disebabkan oleh perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Jika terjadi perubahan, salah satu mengalami perubahan, maka keadaan ini akan menggeser kurva permintaan. Jika permintaan naik, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Dan jika permintaan turun, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Dalam membahas pergeseran kurva permintaan, maka kita akan mengenal istilah pergeseran permintaan dan pergeseran jumlah barang yang diminta. Pergeseran kurva permintaan terjadi saat faktor yang mempengaruhi selain harga terjadi perubahan. Sedangkan pergeseran jumlah barang terjadi jika hanya perubahan harga saja dan yang lain tetap. Jadi kami akan memberi contoh permintaan terhadap buku tulis terhadap berbagai tingkat harga. Di sini ada
dalam 5 keadaan, yaitu P, Q, R, S, dan T, di mana pada keadaan pertama harganya 5.000 dan jumlah yang diminta adalah 200 unit. Dan keadaan kedua yaitu Q, harganya 4.000, jumlah yang diminta 400. Keadaan yang ketiga yaitu R dengan harga 3.000 dan jumlah yang diminta adalah 600. Keadaan keempat yaitu S dengan harga 2.000 dan jumlah yang diminta 900. Dan keadaan T dengan harga 1.000 dan jumlah yang diminta 1.300. Berdasarkan angka dalam tabel tersebut, dapat dilihat bahwa permintaan terhadap buku tulis pada sumbu tegak digambarkan berbagai tingkat harga dan sumbu datar berbagai jumlah buku tulis yang akan dibeli. Baiklah, kita akan membahas permintaan menurut perspektif Islam. Islam menilai suatu komoditi, barang ataupun jasa tidak hanya melihat dari segala yang bisa dikonsumsi ataupun digunakan, namun Islam juga melihat dari segi halal dan haramnya barang tersebut. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 87, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa saja yang telah menjadi halal bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kita ambil salah satu tokoh Islam yang bernama Ibnu Taimiyah. Beliau menuturkan bahwa permintaan adalah suatu hasrat yang timbul dari diri manusia terhadap barang yang diinginkannya. Beliau menggambarkannya dalam istilah raghbah fi syai'. Kemudian, Islam juga tidak hanya melihat dari segi halal dan haramnya saja. Namun, Islam juga mempermudah umatnya. Apabila barang tersebut telah dinilai haram oleh Islam, namun ketika seorang muslim mengidap suatu penyakit dan ia diharuskan untuk mengkonsumsi barang haram tersebut, seperti hewan yang telah diharamkan menurut Islam, namun ia wajib mengkonsumsinya agar beliau sehat, dan Islam memudahkan orang tersebut untuk mengkonsumsinya. Islam menghalalkan apa-apa saja yang telah menjadi haram bagi mereka untuk kondisi kesehatan tubuhnya, dan apabila ia tidak mengkonsumsinya, maka kesehatan tubuhnya akan berdampak bagi kesehatan tubuhnya. Kemudian, Islam juga melarang umatnya untuk melampaui batas kewajaran. Apabila seseorang tersebut telah memiliki sejumlah uang yang cukup atau bahkan berlebih, namun ia dilarang untuk berfoya-foya, untuk menghambur-hamburkan hartanya. Dan apalagi, Islam juga memiliki rukun Islam, yaitu zakat. Apabila seseorang tersebut memiliki mempunyai sesuatu harta, dan harta tersebut telah cukup mencapai nisabnya, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya. Baiklah, kita akan membahas tentang perbedaan konsep permintaan menurut perspektif Islam juga menurut perspektif konvensional. Jelas sekali sudah perbedaan yang mendasar adalah sumber dari konsep permintaan itu sendiri. Apabila menurut perspektif Islam, konsep permintaan berasal dari bersumber hukum agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang dianjurkan dan diharuskan oleh Islam, maka itu akan dilakukan oleh umat Islam. Dan apa-apa saja yang telah menjadi haram, apa-apa saja yang telah dilarang oleh hukum syariat dan hukum agama Islam, maka itu dilarang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Kemudian, konsep permintaan menurut perspektif konvensional, mereka tidak memandang dari segi hukum agama, mereka tidak memandang dari segi hukum syariat. Sejauh itu menguntungkan bagi dirinya sendiri, maka mereka akan melakukan. Banyak lagi perbedaan-perbedaan yang menjurus antara konsep permintaan menurut perspektif Islam juga menurut perspektif konvensional. Seperti yang sudah dibahas di subbab sebelumnya, apabila Islam melarang bagi mereka melakukan kemegahan, berlomba-lomba dalam hal kemewahan, namun hal itu tidak dipandang oleh perspektif konvensional, apalagi dalam hal haram maupun halalnya suatu zat barang tersebut.
Perspektif konvensional tidak memandang hal tersebut. Jadi, sudah jelas sekali perbedaan antara perspektif Islam dan perspektif konvensional terhadap konsep permintaan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.